Banyak orang bang, Iya. mereka menunggulah di ruang tunggu 2 jam di rumah sakit. Anaknya Ujang mengembuskan nafasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng gue Ki Warso Dan gue Dayo, yang akan membagikan kisah-kisah horor dan misteri. Buat teman-teman yang sudah menonton channel Lembah yang Sunyi atau yang baru menonton channel Lembah yang Sunyi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibahas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. amin. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan misteri, jangan disimpan aja. Boleh kalian DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Tanpa basa-basi lagi, buat kalian yang sudah penasaran, boleh kalian subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita nih Bang, dari narasumber yang bernama Bang Asep yang tinggal di Bandung. Bang Asep ya, Bang Asep. Bandung ya. Bandung. Oke, siap. Baik, buat kalian, siapkan kopi panas, cari tempat terbaik, langsung aja nih Bang. Gigas! Kali ini gue akan menceritakan satu kiriman cerita tadi bang ya. Betul Bang, Dari siapa? Dari Bang Asep Bang Asep yang tinggal di Bandung. Bandung. Jadi cerita ini sebenarnya bang apa ya, suatu pengalaman atau suatu kejadian yang nggak bisa dilupain sama si Asep. Sebenarnya cerita ini cerita kawan karibnya lah kan, kawan apa, kawan kental, Kawan deket ya. kawan deketnya dia gitu. Jadi kita kasih apa namanya Ujang lah ya. Oke. Kawan dekatnya Ujang lah ya. Jadi kisah pertemanan si Asep dan si Ujang ini bang, itu dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai berumah tangga. Nah, gitu. Jadi kisah ini kisah tragis yang dialami oleh kawannya Asep, si Ujang Si ini. Ujang. Iya. Gitu. Sepengetahuan si Asep, sebenarnya Ujang ini sosok yang gak pernah neko-neko. Kejadian ini nih berawal ketika anaknya dari si Ujang tadi bang itu mengalami sakit di daerah Perut. perut. Sakit apa? Sakit yang nggak jelas gitu. Tapi pikiran Ujang nih beserta istrinya gitu ya. Ini anak perempuannya ini sakit kayak orang mau menstruasi atau lagi datang bulan lah istilahnya Iya. gitu ya. Pikir mah normal. Normal-normal aja lah ya. Udah benar. Nggak terlalu dipikirin lah. Istilahnya. Tapi apa namanya? Itu kok semakin lama semakin dirasa semakin jadi bang perutnya gitu loh, semakin jadi perutnya sampai ini si anak yang perempuan ini mengeluhkan ke mamanya itu kayaknya harus ke dokter gitu, minta ke dokter lah. Iya. Nah karena kejadian ini bang itu terjadi di awal-awal pandemi waktu itu sekitar tahun 2020 lah ya. 20 ya. Hmm. Sedang marak-marak Iya. Serang viral-viralnya lah ya. viralnya gitu kan. Jadi keluarga ini enggan, takut. Maksudnya kalau dicek ke dokter kan dikit-dikit COVID, Iya. dikit COVID. Akhirnya diputuskan untuk ke puskesmas aja, nggak ke rumah sakit lah. Tinggal dicek, biasa apa namanya bang? Kalau ini apa ini? Oh, tes swab. Swab ya, gitu kan? Itu nggak ada apa namanya, nggak negatif lah ya, Iya, nggak positif lah ya. Positif.
cek keluhannya mungkin sakit lambung atau sakit mah biasa, dikasih obat, udah pulang lah. Jadi pulang minum obat segala macam, ya kan, istirahat. Sakitnya bukannya bukannya mereda, malah semakin hebat gitu. Dan yang lebih anehnya lagi bang, perutnya itu lama-lama membesar. Itu seperti orang hamil ya. 2 bulan. Nah akhirnya karena si Asep nih denger nih bang ya, Iya. anak dari sahabatnya ini sakit, berkunjung lah nih si Asep ke rumah si Ujang. Mas Ujang. Karena anaknya si Ujang juga udah deket juga nih, ditanya lah, kenapa Neng? Nah, terus anaknya si Ujang nih yang sakitnya belum pernah ngomong, nggak tahu nih Om, perutnya sakit. Dilihatin nih bang sama si Asep, loh kok kenapa perutnya kok bengkak gitu kan, udah berapa lama? Dijawab lah nih bang, udah seminggu Om. Nah si Asep nih ngelihat kayaknya penyakit ini nggak wajar gitu, Ada yang janggal lah ya. ada yang janggal gitu kan. Kayaknya Asep nih ngomong lah sama si sahabatnya nih si Ujang. Jang, lu ada rasa curiga nggak dari penyakit anak lu? Enggak, kata gitu kan. Coba dah lu pikir-pikir, kalau sakit mah atau sakit apa nggak kayak gitu, kasar gitu kan. Si Asep nih ngomong. Nah si Ujang bilang, iya juga sih ya, coba dah lu cari deh alternatif yang lain. Nah Iya. alternatif yang lain nih, cobalah. Nah, dimulai dari orang sekitar nih yang ada gitu, dipanggil, datang lah. Nah, setelah dicek ternyata benar bang, ternyata benar. Akhirnya orang yang dipanggil ini bilang lah ke si Ujang ini, Pak, kayaknya anak bapak ini penyakitnya bukan penyakit medis, Yang normal ya. nggak normal. Oh gitu ya Pak, ini kayaknya ada yang iseng atau yang jahat ini, kata gitu kan. Nah, si Ujang bilang, bisa nggak Pak kalau saya nggak mampu, kasar gitu. Iya. Oh yaudah Pak, makasih. Pulanglah orang tersebut. Nah Asep ngomong lah akhirnya masih Ujang, tuh kan gue bilang juga apa, anak lu sakitnya bukan sakit medis. Iya. Terus gimana nih Asep? Ya udah, yuk kita cari yuk orang yang ini lagi, yang mampu atau yang bisa lah, Iya, yang mengerti lah. Dicari bang. Ya ini agak sedikit jauh lah tempatnya ya, Iya, jaraknya lah. agak sedikit ke pelosok lah, ketemu lah nih. Nah ternyata memang pas dipanggil itu datang ke rumah, orang yang dipanggil itu sama bilang juga ada yang Sama. Jawabannya berarti sama yang pertama ya. sama yang pertama, dan bilangnya juga saya nggak mampu. Begitu, nggak tahu alasannya apa nggak Iya. mampu ini, nggak tahu. Begitu alasannya nggak mampu. Nah jadi kondisi ini terus berjalan bang, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai ya maaf kata ya, anaknya si Ujang ini udah lemes bang, walaupun dia bisa berjalan tapi lemes, jadi muka pucat pasti. Kebetulan si Ujang ini anaknya putih banget ya, putih ya, kulit putih ya, jadi pucat banget bang. Dengan kondisi yang kurus tapi perutnya agak sedikit buncit Iya. gitu. Yang lebih ngenesnya lagi karena si Asep ini deket ya sama anaknya si Ujang ini, itu selalu ngomong sama si Asep, Om, perut Neng sakit, oh ya udah ntar diinin ya. Jadi udah seperti anak sendiri atau keponakan sendiri lah kasarnya gitu. Betul. Ada rasa prihatin nih si Asep, ada rasa khawatir juga nih sama anaknya si Ujang karena sayang juga. Sayang, iya. Allah, dalam hati si Asep, ya Allah, kira-kira ketemu gak orang yang bisa mampu gitu ya, menghilangkan penyakit. Mungkin udah dianggap keponakan lah ya, ponakan saya. Dalam hati berdoa si Asep. Dan itu waktu berjalan terus bang, kondisi si anaknya si Ujang ini udah memprihatinkan. Demam sudah pasti, kadang-kadang menggigil, kasarnya begitu kan,
orang tua tuh udah bingung mesti kemana, Iya. mau berobat ke rumah sakit takut, kasar begitu loh. Iya, karena lagi COVID ya. Benar, situasinya lagi tuh sangat-sangat tidak menguntungkan bang di waktu itu ya. Jadi ruang gerak itu mereka ini ngerasa sempit. Orang ketemu orang kan takut bang kalau Iya. waktu COVID Benar. takut banget. Benar, ya kan? benar, benar. Takut dia COVID nggak ya? COVID ya. Jadi ini benar-benar sempit bang. Nah akhirnya si Asep berpikir, nah ini udah lama nih bang ya, udah hampir mendekati 2 bulan, mendekati 2 bulan lah. Gitu. Si Asep berpikir keras di sini. Dia ingat-ingat, dia coba ingat-ingat, ketemu lah. Oh iya, aku punya kenalan. Yang apa? Yang dulu pernah, mungkin dulu ada histori di belakang ya. Iya. Mungkin pernah nolong si Asep atau apa. Dia ingat lah ada. Ngomong lah Mas Ujang, Jang ikut gue Jang, kemana? Udah ikut aja Bang, lu bawa anak lu bawa bini lu. Gitu kan. Disiapkanlah mobil sama si Asep. Iya. Oh, saya Masih Asep dia siapin mobil. Mobil Asep, berangkatlah mereka ke tempat yang dituju. Salah satu kenalannya si Asep, yang mungkin udah lama juga nih nggak ketemu. Coba ingat-ingat si Asep. Jalannya masih ingat, cuma agak sedikit lupa gangnya mana. Akhirnya nanya, ketemu lah. Udah sekian, udah lama banget, jadi Asep udah mulai lupa jalannya gitu. Susah payah ketemu lah. Datanglah ke rumah orang yang dimaksud sama si Asep. Itu udah cukup tua lah orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, masih ingat gak sama saya? Siapa ya? Saya dulu yang begini-begini. Oh iya, yang orang ini ya, iya. Yang tinggal di sini ya, iya. Ya Pak, itu saya. Oh iya, ada apa ya? Tungguin udah lama, ini nggak silaturahmi. Ya Pak, maaf, kayak gitu kan. Memang saya sibuk. Oh ini ada apa nih? Tumben-tumben rame-rame. Akhirnya di sini lah cerita. Jadi gini, Pak, ini anak dari kawan saya yang udah saya anggap ponakan saya sendiri. Iya. Ini sakit Pak, sakit nggak wajar. Sudah beberapa orang dia bilang gitu kan. Saya saya minta datang itu mereka nggak ada yang sanggup. Oh gitu ya, mana anaknya? Pas dilihat sama bapak tadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa baru dibawa sekarang? Gitu. Kenapa baru dibawa sekarang? Ya nggak tahu ya Pak. Saya juga tadinya nggak kepikiran bapak. Tapi karena saya udah putus asa, teman saya juga udah putus asa, saya coba ingat-ingat lagi. Akhirnya saya ingat bapak. Iya. Akhirnya saya ngomong, itu gimana ya Pak solusinya? Gitu kan. Ya udah bapak coba ya katanya. Dicoba lah. Dicoba semua. Nah, emang hari itu memang ya ada pemandangan yang nggak biasa mereka lihat ya Pak ya, maksudnya gitu kan. Si anaknya Ujangnya udah mulai kesurupan yang bertempat di perutnya si anaknya si Ujang tadi gitu kan. Udah mulai rame lah ya gitu kan, teriakan segala macam. Akhirnya selesai, tapi perutnya masih tetap bang, masih tetap bengkak. Nah bapak-bapak itu bilang katanya, saya cuma bisa berusaha sampai sini doang, selebihnya ini saya nggak sanggup, kasar gitu kan. Ini sudah sampai ke medis gitu kata bapak, ada bapak ini kata gitu kan. Tapi bapak mau nanya, kamu punya musuh nggak? Nah, si Ujang ini apa mikir, saya nggak punya musuh Pak, nggak mungkin. Kata bapaknya tadi, nggak mungkin. Coba kamu harus jujur. Ayo coba jujur, kata si bapak-bapak tadi. Dia berpikir bang, apa ya, mikir lama. Nah akhirnya dia baru gini, astagfirullahaladzim, si Ujang tadi nih. Iya. Kenapa? Gitu kan. Teman dia malu ngucapinnya bang. Malu ngucapinnya. Berat lah ya. Berat ngucapinnya. Apalagi ada anaknya, ada istrinya di situ. Keluarganya. Dan ada si Asep di situ. Ada ngomong, ya sih Pak, salah saya. Nah bapaknya itu ngomong, sebenarnya saya bukannya kagak tahu, saya tahu. Gitu kan? Iya. Iya Pak. Ya udah, kamu sholat mohon ampun.
mudah-mudahan anak kamu bisa sembuh. Oh ya Pak, makasih. Pulanglah Bang. Pulang. Sore hari pulang, nyampe lah sekitar agak malam lah hampir rumah. Anak istri sudah istirahat tidur karena lelah. Si Asep masih di depan rumah di teras, ya kan, sambil ngopi. Nah, si Ujang di dapur, entah sedang masak apa. Tiba-tiba si Ujang kaget Bang. Begitu sedang dia lagi masak sesuatu di dapur, itu dia melihat ada sosok Gondoruo melihat ke arahnya dia. Dia merinding hebat, dia lihat dia kabur Bang ke depan. Astagfirullahaladzim, kabur ke depan. Nemuin si Asep. Nah apa lu? Kata si Asep gitu. Sambil ngosong-ngosang ke depan. Dia bilang kan, ada Gondoruo di dapur. Yang bener loh, kata si Asep itu. Beneran. Nah akhirnya si Asep dan si Ujang ke dapur lagi nih. Si Asep penasaran. Enggak ada, mana enggak ada. Bener tadi gue liat di situ. Ah lu ngaco lu. Nah begitu ngomong ngaco, si Asep tiba-tiba merinding menghebat. Astagfirullahaladzim. Tapi si Asep nggak lihat, cuma merinding aja. Astagfirullahaladzim, ke depan lah mereka lagi. Waduh nih nggak beres. Kata si Asep nih, bener kan? Iya kan? Enggak, gue nggak ngeliat memang, cuman gue merinding banget, merinding hebat banget itu. Tuh kayaknya dekat banget, gitu kata si Asep. Terus gimana nih? Yaudah kita di depan aja. Akhirnya mereka putusin untuk begadang di depan rumah nih Bang. Sekalinya masuk mereka nggak berani ke dapur. Sekalinya masuk mereka nggak berani ke dapur. Dan sampai keesok harinya, itu kejadiannya terulang lagi Bang. Keesok harinya terulang lagi. Jadi selepas maghrib menjelang isya, si Asep dan Ujang ini sedang duduk di depan rumahnya si Ujang. Itu mereka lihat ada bola api jatuh di depan rumah, tepat di pohon pisang. Kaget mereka berdua, dan itu bunyinya keras. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Mereka nggak berani Bang lihat, nggak berani lihat mereka, dan ada kekhawatiran. Karena mereka ke dalam, dia lihat sosok si anaknya tadi yang sedang tidur itu sedang gelisah Bang, sambil megangin perut. Gelisah sambil megang perut. Neng istighfar, Neng istighfar. Aduh, katanya sakit perutnya, perut Neng sakit. Mereka khawatir. Akhirnya di malam itu mereka putusin untuk berangkat lagi ke rumah bapak-bapak yang tadi mereka. Tapi setelah sampai ke rumah, bapak-bapaknya ini nggak ada. Yang dijumpai anaknya. Nah, anaknya bilang, bapak baru tadi sore berangkat ke Medan. Wah, kapan pulangnya? Nggak tahu, mungkin seminggu. Akhirnya mereka bingung nih mesti kemana. Akhirnya mereka putuskan untuk pulang lagi ke rumah. Situasi makin nggak terkendali. Akhirnya Asep putuskan, si Ujang memutuskan untuk ke kampung istrinya yang ada di daerah ujung kulon Bang. Di daerah ujung kulon. Jadi istrinya ini orang Jawa Barat juga, tapi tinggal di sekitar ujung kulon. Akhirnya mereka berangkatlah ke kampung istrinya. Sampai di sana diobatin Bang sama salah satu keluarga dari istrinya tadi. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah non medisnya bisa diatasi. Karena berhubung sakit ini sudah sampai tingkat medis, kondisi si anak si Ujang ini makin lemah. Selesai diobati, mereka pulang lagi ke rumah. Seminggu berlalu, pulanglah bapak-bapak yang tadi yang mereka tuh yang dari yang pergi ke Medan tadi, pulanglah. Telepon si Asep, Pak, sudah di rumah atau belum? Oh iya sudah di rumah, kenapa ya? Saya mau ke situ. Ini kondisi anaknya teman saya sudah krisis. Bapak-bapak itu bilang, ya udah cepat kemari. Datanglah.
Datang ke rumah, dicek lagi. Wah, ini medisnya sudah nggak bisa Diatasi. diatasi. Ini benar-benar harus ke rumah sakit. Nah, temannya Asep ini si Ujang dan istrinya ini begitu dengan kata rumah sakit, mereka akhirnya berdebat, Bang. Istrinya nggak mau ke rumah sakit karena prosedural, takutnya nanti Iya. dengan prosedur COVID dia malah nggak bisa menemani anaknya. Si suami pengen ke rumah sakit. Akhirnya mereka debat, asal gitu kan. Akhirnya Asep memutuskan, ya udah, bawa aja ke rumah sakit, kata si Asep. Nah, waktu dia datang ke rumah bapak itu tadi, Bang, itu sekitar jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi dia cari rumah sakit, Bang. Itu nggak ketemu, nggak keterima satupun. Mungkin alasannya penuh atau apa. Itu sampai jam 9 malam, Bang. Sama sekali nggak ketemu tuh. Enggak dapet. Akhirnya di beda kota, sampai dia cari di kota bukan di Bandung ya, maksudnya keluar dari Bandung. Cari rumah sakit. Rumah sakit ya. Dapatlah tuh. Kalau misalkan kita tuh rumah sakit daerah ya, rumah sakit daerah lah gitu ya. Dapatlah gitu. Dan itu jam 9 malam. Dengan kondisi anak perempuannya si Ujang ini udah nggak sadar diri dan cuma bisa begini dong, kayak orang meracau. Akhirnya dibawa ke UGD, Bang. Dibawa ke UGD, itu udah kacau, Bang. Karuan lah ya. Udah gak karuan, dipakein oksigen, udah nggak inilah, udah nggak sadarkan diri lah, kayak gitu kan. Maksudnya dalam kondisi nggak sadar, tapi dia masih bisa kayak orang meracau bergerak begitu. Nah, si Asep bilang sama si Ujang, lu tunggu sebentar, gua ke rumah bapak yang tadi. Iya. Ke rumah bapak yang tadi. Dari rumah sakit, Asep ngebut ke rumah bapak yang tadi. Sesampainya di sana itu sekitar 1 jam perjalanan lebih. Sampai di sana dia cerita dan minta dan mohon banget sama bapak itu untuk ikut, Pak, tolong ikut, Pak. Kemana? Ke rumah sakit, Pak. Kasihan keponakan saya. Karena iba ikutlah. Sampai di rumah sakit, bapak-bapak itu langsung ke ruang IGD dan dilihat. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, ini sang ibu udah nangis aja nih. Sang ibu udah nangis aja. Si bapak, si Ujang sendiri maksudnya, si Ujang ini bapaknya nih udah gimana ya, udah nggak tahu mesti bagaimana lah, bingung harus bagaimana gitu. Jadi tepuk sama bapak tadi, kamu yang sabar ya. Akhirnya kan nggak boleh banyak orang, Bang. Mereka menunggulah di ruang tunggu 2 jam di rumah sakit. Anaknya Ujang mengembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Nangis semua, termasuk si Asep nangis. Si Asep ini emang sayang banget sama anaknya Ujang ini, sayang banget gitu. Si Asep sini nangis, udah seolah sebentar banget gitu dia gitu. Dan akhirnya setelah mengurus jenazah anaknya si Ujang tadi, ibu pulang, diurus lagi jenazahnya. Nah, sampai akhirnya keesok harinya dimakamkan. Karena berhubung anaknya si Ujang ini perawan, setelah dimakamkan, biasanya itu kalau anak perawan dimakamkan itu biasanya itu nggak ditinggal, Bang. Takut ada orang yang memanfaatkan lah. Oh iya. Jadi kuburan ini dijaga setiap malamnya. Ya, sementara kalau Ujangnya bapaknya ini lelah, ada kebetulan dari keluarga istrinya ini ada keponakan dari istrinya ini yang santri-santri, Bang. Jadi mereka menawarkan diri lah untuk mengaji selama
40 malam. 40 hari bang. 40 hari. Ya karena ada kebiasaan di masyarakat itu kalau anak perawan meninggal dalam keadaan perawan belum menikah, itu biasanya takutnya nanti dimanfaatkan oleh oknum-oknum Iya, lah. benar. Gitu. Dan tuh 40 hari mereka mengaji di situ sambil menjaga. Gitu. Nah, satu ketika Asep ikut juga. Emang yang dialami Asep pun sama. Emang, oh ternyata banyak kejanggalan. Jadi entah itu dari dukun atau dari apa yang ingin mengambil lah. Mungkin tali pocong, mungkin apa segala macam. Dan itu memang berasa si Asep itu kalau malam kayak orang kesirep, kalau macam kesirep, gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah karena dari santri-santri yang tadi ini mau bantu dan nggak putus-putus mereka, sehingga gangguan-gangguan itu bisa dilewati. Emang fenomena banyak bang, yang ingin banget mendapatkan sesuatu dari makam yang tadi. Nah, suatu ketika berkunjunglah nih siapa si bapak-bapak yang tadi ke rumahnya si Ujang. Kamu udah cerita sama istri kamu? Belum, Pak. Kamu cerita, saya nggak berani, Pak. Kamu harus cerita. Gitu. Kalau nggak kamu cerita, nanti saya yang cerita. Akhirnya dengan berat hati, ceritalah. Akhirnya di hari itu, si Ujang menceritakan masa lalunya, kenapa bisa anaknya dikirim sesuatu secara non-medis dengan orang yang mereka tidak kenal. Saya bercerita, si Ujang ini bercerita. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, bang, dia kenal seorang perempuan, seorang janda, dan cukup lumayan berduit lah. Tajir lah ya. Lumayan tajir lah bahasa kata begitu. Si Ujang ini sebenarnya bukannya nggak suka ya bang ya, dia tahu lah dia sudah berumah tangga, dia punya istri, dia punya anak. Karena si janda ini terus mepetin si Ujang tadi, pikir si Ujang ya udah deh, gue ladenin, tapi dalam koridor nih sekedar aja. Jadi si janda ini ngerasa dapat peluang gitu bang, dapat peluang, ngerasa dapat perhatian lah kasarnya gitu. Dan si Ujang ini manfaatin banget uangnya ya. Iya. Karena dia ini lumayan kaya ya gitu. Seberapa banyak yang dipinta sama si Ujang itu dipenuhi bang, sama si janda tadi. Sampai suatu ketika si janda tadi ini menagih lah kesetiaan dari si Ujang tadi. Iya. Bagaimana kelanjutannya, apakah sampai ke jenjang pernikahan atau apa? Nah, si Ujang di sini tahu bang, kalau dia ladenin lagi, ini bakal hancur rumah tangganya dia. Nah, akhirnya si Ujang ini mundur pelan-pelan, gitu loh. Sudah mulai menghindar lah, jaga jarak lah. Nah, si janda ini terus mencoba mendekati, tapi si Ujang semakin menjauh. Akhirnya sakit hati lah si janda tadi. Itu si Ujang sempat ngomong nih ke si janda tadi, kalau dia nggak bisa melanjutkan hubungannya lagi, apalagi sampai ke tingkat pernikahan. Sakit hati lah si janda ini. Nah, akhirnya karena sakit hati janda ini, dia mencobalah mencari orang untuk menyakiti si anaknya Ujang. Si Ujang bang, pertama. Si Ujang menyakiti si Ujang, tapi yang kena anaknya. Begitu. Si Ujang cerita di sini bang, si istrinya marah. Si Asep nggak habis pikir. Gimana? Akhirnya Ujang sedih karena ditinggal anak perempuan satu-satunya.
dia terima semua konsekuensi. Akhirnya bapak itu bilang kan, ya sudah, yang berlalu sudahlah berlalu, kasar begitu. Biar jadi pelajaran buat kalian semua, gitu. Akhirnya bang, kelanjutan dari rumah tangganya si Ujang ini, istrinya ini mulai renggang. Ibarat kata tidak sampai ke tingkat perceraian enggak, tapi mulai renggang aja. Kalau bahasa kita mungkin bisa ranjang ya, bisa ranjang lah istilahnya gitu. Si Asep udah mencoba segala cara, tapi nggak bisa. Gitu. Nggak menyangka, sedih ditinggal yang sudah dianggap anak ya, anak dari si Ujang tadi, sedih dia dengan semua perjuangan si Asep untuk mencoba lah, kasarnya mencarikan orang untuk menyembuhkan, segenap tenaga, waktu, begitu kasarnya gitu, akan air mata itu, tidak menyangka lah sama si Ujang. Tapi di sini Asep tetap berhubungan baik dengan si Ujang. Si Ujang ya, dengan kejadian itu dia udah mulai berubah lah bang, kasarnya gitu, menjadi Ini lebih baik kali bang. Yang lebih baik lah kasarnya gitu. Dia nggak mau lagi, dia kalau diingat-ingat itu trauma banget kasarnya gitu. Si Asep juga, yang si Asep sebenarnya sangat-sangat kehilangan bang, karena si Asep sendiri itu anak perempuan Ujang ini dari kecil bang. Ya, seperti kayak keponakan. Seperti anak sendiri, ponakan sendiri, dekat banget. Sampai si Asep ini juga ngerasa terpukul juga dengan kehilangan anaknya si Ujang tadi. Gitu. Ya mungkin kalau dibilang tragis lah bang ya. Betul. Bang. Jadi mungkin gara-gara ulah orang tua lah. Anak jadi korban. Begitu. Jatuhnya gara-gara cinta terlarang lah bang. Cinta terlarang bang. Ini jadi pelajaran juga nih bang. Bener bang. Buat kita nih yang ya mungkin abang juga udah berumah tangga. Bener. Kayak saya juga udah berumah tangga. Jadi jadi contoh lah. Contoh. Gitu dari cerita si Asep tadi nih. Itu doang yang bisa gue ceritain dari kisahnya Bang Asep tadi ya bang, yang tinggal di mana. Mudah-mudahan di sini Bang Asep berhati besar lah bang ya. Betul bang. Lebih bisa menerima kenyataan lah ya, walaupun pahit ya bang ya. Itu doang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya bang ya. Benar. Oke, buat teman-teman Lembang Sunyi, semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah dari cerita tadi. Akhir kata dari gua, berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gua berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.